Kaum muslimin yang kami muliakan, sesampainya di seberang, udah selamatkah mereka? Nyampe di seberang, udah selamatkah mereka? Belum. Sudah tersedia satu telaga khusus disebut dengan telaga Nabi Al-Kautsar. Orang-orang yang selamat ke seberang. Seluruh orang munafik yang tadi gelap, mereka nggak nampak mana sirat mereka. Ketika mereka sampai di tepi jurang, langsung jatuh ke dalam, karena mereka tidak melihat apa-apa. Inilah nasib orang munafik. Orang munafik di belakang berkata, "Hai orang-orang beriman, tunggu kami, bukankah kita dulu sama-sama Islam?" Orang beriman yang punya cahaya meluncur yang berkata, "Sorry, kalian perlu cahaya, ambil ke dunia. Dulu kalian tertawakan kami karena kami kuat beragama. Orang-orang yang tertawakan jenggot, orang-orang yang tertawakan kita sujud, orang-orang yang tertawakan wanita muslimah kita yang bercadar, orang-orang yang tertawakan hafiz-hafiz Quran, orang-orang yang mengejek pondok pesantren, padahal dia orang Islam, orang-orang yang membuat senang hati orang kafir dengan mengeluarkan kata-kata yang melecehkan dan merendahkan Islam. Mereka kaum munafikin dan para pengikut mereka gelap gulita, tidak bercahaya. Sementara orang beriman, singkatnya, yang selamat sampai ke seberang, kaum muslimin, setelah sampai di seberang belum tentu lagi selamat. Memang kakinya sudah lepas dari tali, dari titian, dia sudah menginjak daratan menuju ke pintu surga. Dia dipersilahkan minum dari telaga Kautsar. Tapi kata Rasulullah, ada orang-orang dari umatku kelak, saat mereka sampai di seberang, aku membagi-bagikan minuman dari telagaku. Air dari gelas-gelas yang ada di tepi telaga itu sangat banyak, umat Nabi bisa mendapatkannya. Tapi ketika ada orang-orang tertentu ingin mendapatkan, dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Mendekat lagi dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Padahal dia haus, ingin minum. Rasul berkata, "Hai para malaikat, mereka adalah umatku, kenapa kalian melarangnya? Kenapa kalian tahan? Biarkan dia minum." Apa kata para malaikat? "Hai Muhammad, engkau tak tahu ya, orang-orang ini adalah di antara umatmu yang setelah engkau tidak ada, mereka mengarang-ngarang ajaran Islam yang engkau tidak ajarkan. Mereka tidak berhak meminum dari air telaga engkau. Tidak berhak minum dari air telaga engkau. Rasakan saja hausnya." Sementara yang dapat minum langsung hilang hausnya seumur-umur. Dan dia bisa menyiramkan ke kepala, maka menjadi segar dan bersih, hidup muda menjadi belialah kembali fisiknya, menjadi indah, bersiap-siap menuju surga. Belum, masih di seberang, belum lagi ke pintu surga. Apa kata Rasulullah? "Tahukah kalian siapakah yang bangkrut dari umatku?" Sahabat berkata, "Yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang nggak punya duit, hartanya tandas, bangkrut habis, pokok habis, semua yang ada juga habis, itu yang bangkrut." Bukan, kata Rasul. Yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di dunia dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia punya amal soleh ini, amal soleh itu, tetapi di dunia dia banyak menzalimi orang, dia banyak melakukan kecurangan, dia banyak tipu orang, dia banyak fitnah orang, dia pukul orang, mentang-mentang dia kuat, mentang-mentang dia bos, dia tindas orang, mentang-mentang dia mentang-mentang. Nah, orang-orang ini kata Rasulullah, ketika mereka sampai di seberang, di titian seberang, orang-orang berdatangan di hadapan Allah menuntut keadilan. "Ya Rabb, ya Rabb, dulu hamba di dunia adalah anak buah si Anu. Dia pukul saya dulu ya Allah, mentang-mentang saya tidak bisa melawan, dan saya tidak salah. Saya hari ini minta ya Allah." Itu bukan di padang mahsyar ya, tetapi di setelah penyeberangan. Maka kata Rasulullah, saat itu Allah ambilkan pahala si fulan ini, diberikan kepada orang yang dulu dizaliminya di dunia. Ditimbang berapa kezaliman dia dan berapa pahala yang pantas sebagai penggantinya, diambil, diberikan pada si fulan. Si fulan ini pergi, dapat dia tiket surga yang lebih tinggi. Dengan amal kita tambah naik ke dia. Datang lagi yang lain, "Ya Rabb, dulu dia memfitnah saya, gara-gara dia istri saya minta cerai, gara-gara dia saya ditangkap oleh pemerintah, gara-gara dia saya diusir dari kampung, gara-gara dia saya akhirnya begini. Ya Rabb, hari ini saya minta keadilan kepada engkau." Maka ditimbang seberapa banyak kezalimannya, lalu diambilkan pahalanya, diberikan pada orang itu. Orang itu pun makin berat timbangannya, makin tinggi derajat yang akan dia terima di surga. Sementara orang ini makin sedikit amal yang dia punya.
Datang lagi yang lain, ya Rob, dulu saya dipukulnya, dulu saya dibunuhnya, dulu saya. Yang datang ini diambil oleh Allah, diberikan kepadanya pahalanya. Fa imfaniyat hasanatuh. Ketika habis seluruh amalan-amalannya, ketika habis seluruh amalan-amalannya, sementara yang datang masih saja ada. Bagaimana Allah ambil dosa orang yang dizalimi ini, Allah ambil, ditambahkan ke atas dosa dia. Pahalanya dah habis, dosanya ditambah. Datang lagi yang lain, pahalanya, dosanya diambil, dipindahkan ke dia. Dosa orang ini diambil, dipindahkan ke dia. Lalu kata Rasulullah, faturihu finnar. Orang-orang ini akhirnya diambil dan dimasukkan kembali ke dalam ngangaan lubang neraka itu dan dilemparkan ke neraka. Padahal udah capek-capek sampai ke seberang, dilemparkan kembali, Pak. Awas, jangan main-main kita hidup di dunia ini, jangan sembarang menzalimi orang. Ada penyelesaiannya nanti pada hari kiamat, Pak. Ada penyelesaiannya nanti pada hari kiamat. Masuk neraka, itulah umatku yang bangkrut, kata Nabi. Baik, sekarang kita ceritakan orang-orang yang sudah di hadapan pintu surga.